Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas pelajaran ketujuh, yaitu beriman kepada malaikat Allah, sebab menerima keberadaan malaikat Allah. Dan yang kedua, yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mempelajari materinya, diharapkan anak-anak dapat menerima keberadaan malaikat Allah dan menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat Allah. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Meskipun sedang sendirian, baik di sekolah ataupun di lingkungan rumah, orang yang beriman kepada malaikat Allah akan berkata, "Ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal-amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan." Kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Malaikat yang tidak terlihat oleh manusia diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu, bagaimana cara menerima keberadaan malaikat itu? Pertama, kita bisa mengingat setiap saat bahwa malaikat mencatat perbuatan kita dan Allah akan membalasnya. Malaikat akan selalu melaksanakan tugasnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua perbuatan kita meskipun tidak ada yang melihat. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, kita akan terus mengingat bahwa setelah kita mati nanti akan ada pembalasan atas semua perbuatan yang kita lakukan di dunia. Yang ketiga, caranya adalah gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Ada beberapa perbuatan yang jika dilakukan maka yang mengerjakan akan didoakan para malaikat. Misalnya, menuntut ilmu, mengunjungi saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci atau berwudu, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Itulah cara-cara menerima keberadaan malaikat. Mari perhatikan gambar berikut. Dari perbuatan-perbuatan itu, manakah perbuatan yang baik? Yang pertama, berbagi es krim. Tentu saja, ini adalah perbuatan baik. Yang kedua, mencontek. Tentu saja, ini perbuatan yang tidak baik. Kemudian, yang ketiga, tidak berbagi mainan. Ini juga bukan perbuatan yang baik. Kemudian selanjutnya, rebutan mainan. Ini juga bukan perbuatan yang baik. Selanjutnya, menjahili binatang. Tentu, ini bukanlah perbuatan yang baik. Selanjutnya adalah bermain bersama. Ini adalah perbuatan yang baik. Kemudian belajar bersama, juga perbuatan baik. Kemudian berkelahi, tentu ini bukanlah perbuatan baik. Selanjutnya, mendengarkan nasihat orang tua. Ini adalah perbuatan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan pertama tentang menerima keberadaan malaikat Allah sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya ya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Berikutnya, kita akan meneruskan pembahasan yang kedua, subbab tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Anak-anak, mari perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar anak sedang bersedekah, memberikan uang kepada seorang pengemis. Gambar selanjutnya adalah gambar anak yang sedang mencium tangan kedua orang tuanya. Ia sedang berpamitan untuk pergi ke sekolah. Kemudian, gambar selanjutnya adalah gambar teman-teman yang sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Perilaku-perilaku tersebut adalah contoh perilaku-perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Nah, anak-anak, tadi telah dicontohkan bahwa perilaku suka bersedekah merupakan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Hal ini ternyata disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hubungan antara suka bersedekah dengan beriman kepada malaikat melalui hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, 'Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak.' Yang lainnya mengatakan, 'Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir.'" Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjadi sebuah motivasi bagi orang yang suka bersedekah atau berinfak, bahwa akan ada dua malaikat yang turun untuk mendoakan orang tersebut dan mendoakan orang yang kikir. Perilaku lainnya yang mencerminkan beriman kepada malaikat adalah gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ada banyak sekali perintah-perintah Allah yang harus kita jalankan dan larangan yang harus ditinggalkan. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amalan perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi, pada intinya, ketika kita berperilaku baik, perilaku tersebut mencerminkan beriman kepada malaikat yang kita yakini akan mencatat semua amal perbuatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Sikapku. Mari baca bersama-sama ya. Aku menerima keberadaan malaikat Allah. Sikapku. Mari kita baca bersama-sama ya. Aku berperilaku patuh kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa Pak Salim sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe ya untuk mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.